Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Dewi Anitania Wibowo dari kelas 2B akan menerangkan mengenai materi Pancasila. Tujuan saya membuat slide suara ini yaitu: 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN. 2. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai Pancasila. Yang ketiga, membagikan ilmu yang telah penulis dapatkan kepada pembaca. Yang keempat, mengasah pengetahuan penulis tentang Pancasila. Jadi slide suara ini mengandung 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari ajaran Buddha. Dalam kitab Tripitaka terdapat 2 kata. Yang pertama panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi secara leksikal, Pancasila bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya falsafah bangsa, tetapi juga lebih luasnya, yakni falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Baginya, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang sudah turun sekian abad lamanya yang terpendam oleh kebudayaan Barat, sehingga Pancasila tidak hanya sebagai falsafah negara, tetapi juga falsafah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang penting dan baik, seperti yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini salah ya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Terbuka. Hal tersebut berarti kedudukan Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan tata negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Fungsi umum Pancasila ada 4. Yang pertama, sebagai panduan hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber norma. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang pertama, Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Benar sekali ya, Pancasila itu sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Karena kita sebagai bangsa Indonesia itu harus memiliki panduan hidup. Dan panduan hidup itu apa? Ya Pancasila gitu. Karena Pancasila itu kan dasar negara. Undang-undang saja itu tetap mengikuti Pancasila, walaupun Pancasila hanya memiliki 5 sila. Tetapi itu sudah mencakup atau sudah mencakup semuanya. Yang kedua, Pancasila sebagai segala sumber hukum. Jadi kan hukum itu kan sudah sebagai sumber ya. Tetapi sumber hukum itu mempunyai sumber lagi gitu. Jadi hukumnya sumbernya hukum itu ya Pancasila itu. Kalau ada sebuah hukum yang melenceng atau tidak sesuai dengan Pancasila, itu tidak bisa menjadi pedoman atau tonggak untuk menghukum seseorang yang salah. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber norma.
Indonesia kan mempunyai banyak norma. Jadi semua norma yang ada di Indonesia itu diambil dari Pancasila. Jadi Pancasila itu mempunyai fungsi yang sangat amat penting. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sudah ada sejak dulu dan sudah menjadi perjanjian dari masa Soekarno-Hatta. Jadi mengapa Pancasila sebagai perjanjian luhur? Karena sudah terdapat dari dulu, yang hingga sekarang masih dipercayai oleh bangsa Indonesia dan diakui oleh bangsa barat juga, bangsa lain. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara ada 3. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jadi yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup, yaitu agar bisa menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. Yang kedua, yaitu agar si jiwa bangsa bisa terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, karena kepribadian bangsa Indonesia sangat penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Jadi, fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu sangat penting ya. Ini bisa difahami dari 3 pernyataan ini. Lalu, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, membentuk peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara. Sedangkan makna Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai petunjuk arah untuk semua kegiatan atau aktivitas masyarakat, sehingga memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya ini. Selanjutnya ada manfaat pandangan hidup, ada 3. Yang pertama, kekokohan dan tujuan. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, pembangunan diri. Penjelasannya bisa dibaca sendiri dari masing-masing nomor ini. Yang keempat, ada sejarah Pancasila. Sejarahnya yaitu Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari melalui pembentukan BPUPKI dan PPKI. Generasi Soekarno-Hatta menunjukkan ketajaman intelektual dengan merumuskan gagasan vital seperti yang tercantum di pembukaan UUD 1945. Ini salah ya. Di mana Pancasila ditegaskan sebagai kesatuan integral dan integratif. Profesor Notonegoro sampai menyatakan pembukaan UUD 1945 adalah dokumen kemanusiaan terbesar setelah American Declaration of Independence pada tahun 1776. Sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945, Pancasila adalah dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dikenal sebagai dasar negara atau filosofis Grundlegs. Hal ini dapat diketahui pada saat Soekarno diminta Ketua Dokuritsu Zunbiyo Sakai untuk berbicara di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, menegaskan bahwa beliau akan memaparkan dasar negara merdeka sesuai dengan permintaan ketua. Menurut Soekarno,
Pembicaraan terdahulu belum menyampaikan dasar Indonesia merdeka. Pada bagian pidato berikutnya, Soekarno menyatakan bahwa filosofis Groundslike di atas mana kita mendirikan negara Indonesia tidak lain adalah Weltanschauung. Bahkan Soekarno lebih menegaskan lagi Weltanschauung yang kita harapkan ini tidak lain adalah persatuan filosofis Groundslike. Yang kelima, lambang Pancasila. Berikut adalah lambang dari Pancasila. Terdapat bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Dan kaki atau tangannya ini memegang erat Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan mengupas makna lambang Pancasila. Dari 5 lambang tadi kita akan mengupas satu-satu atau membahas satu-satu. Yang pertama, bintang. Bintang merupakan lambang dari sila pertama. Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum sesuatu di dunia ini ada. Jadi dapat disimpulkan sila pertama ini berhubungan dengan keagamaan atau kepercayaan. Karena Indonesia mempunyai banyak keyakinan, mempunyai 6, yaitu Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6. Jadi dalam Al-Quran sendiri kan sudah dibahas agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, walaupun berbeda keyakinan atau agama, kita harus tetap saling menghormati satu sama lain. Tidak boleh mengganggu saat agama lain melakukan aktivitas atau sedang melakukan ibadah. Yang kedua, rantai. Rantai merupakan makna dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Maka dari itu, kita sesama manusia harus saling membantu satu sama lain. Jadi di sini disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia itu harus saling membantu, harus saling tolong menolong. Tidak bisa dibedakan laki-laki dengan perempuan. Walaupun kita laki-laki dan perempuan itu yang bukan mahramnya, kita harus tetap saling membantu satu sama lain. Tidak boleh membedakan, kan aku perempuan tidak boleh menolong kamu yang laki-laki, itu tidak ya. Karena kita hidup di Indonesia, bukan hidup di Arab Saudi. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini
tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Karena kita memiliki budaya yang bermacam-macam, mempunyai banyak suku bangsa, memiliki keanekaragaman budaya, mempunyai 6 keyakinan, itu jangan sampai kita memecahkan persatuan Indonesia. Karena kita mempunyai pedoman pohon beringin yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi kita harus tetap menjaga persatuan Indonesia. Bagaimanapun caranya, gimana pun keadaannya, kita harus tetap mengedepankan persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng atau banteng. Banteng merupakan lambang dari sila keempat. Banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Jadi kita dapat melihat dari banteng, manusia itu makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan pertolongan orang lain. Di sini seperti halnya musyawarah. Untuk memecahkan masalah, kita harus mengadakan musyawarah mufakat. Musyawarah itu kita berkumpul untuk memecahkan masalah atau mencari jalan tengah dari dua problematika yang ada. Jadi kita makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan orang lain untuk memecahkan masalah, untuk membantu kita saat kesusahan. Yang kelima, padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang, yang merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Mengapa padi diucapkan atau dikatakan sebagai pangan? Yaitu padi jika diolah lagi menjadi beras. Beras jika dimasak itu sebagai nasi, dan nasi itu kembali lagi merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia. Karena Indonesia kan juga terkenal sebagai negara agraris. Jadi yang dipilih yaitu padi karena sangat penting. Dan kapas. Mengapa kapas dikatakan sebagai sandang? Kapas itu jika diolah lagi dapat menjadi pakaian. Dan kita sebagai manusia itu sangat membutuhkan pakaian, yaitu sandang ini. Kalau kita tidak memakai pakaian, terus kita mau jadi apa? Karena kembali lagi kita kaitkan dengan agama, kan tubuh itu aurat. Jadi kita sangat membutuhkan yang namanya sandang atau pakaian. Lalu tanpa melihat status atau kedudukan. Jadi kita itu dalam berpakaian atau dalam memakan sesuatu itu tidak boleh membedakan melihat status atau kedudukan. Jadi kayak kita itu tidak boleh mengedepankan derajat atau ego. Kayak orang yang miskin itu tidak boleh memakai baju yang layak atau yang bagus, dan tidak boleh memakan makanan yang enak. Itu sangat tidak dianjurkan ya, hal seperti itu. Jadi kita tidak boleh melihat status dan kedudukan seseorang untuk memakai pakaian atau memakan makanan.
Sekian penjelasan mengenai Pancasila dari saya. Apabila banyak salah dalam pengucapan atau tutur kata atau penjelasannya yang kurang detail atau kurang memahamkan, masih membingungkan, saya mengucapkan maaf, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, stay safe and healthy semuanya.